Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat ID. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi arus bolak-balik, khususnya komponen pada arus bolak-balik. Di video sebelumnya, saya sudah membahas 3 komponen yang biasa dihubungkan pada arus bolak-balik. Yang pertama resistor, yang kedua adalah induktor, dan yang ketiga adalah kapasitor. Nah, beberapa komponen ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Bisa dilihat dari grafiknya ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menonton kembali video sebelumnya tentang komponen pada arus bolak-balik. Nah, di sini video kali ini saya akan membahas tentang beberapa contoh soal yang biasa muncul pada kasus-kasus arus bolak-balik. Nah, di sini soal pertama yang akan saya bahas yaitu rangkaian resistor pada tegangan bolak-balik menghasilkan beda fase antara arus dan tegangan sebagai berikut. Nah, yang pertama, untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus perhatikan rangkaiannya itu dihubungkan dengan komponen apa. Nah, di sini komponen yang dipasang pada tegangan bolak-balik adalah resistor. Nah, karena dia menggunakan resistor, jadi yang kita perhatikan kalau resistor itu berarti arus dan tegangannya tidak memiliki perbedaan fase. Nah, itu kalian bisa nonton di video sebelumnya. Jadi, jawaban dari soal ini adalah C. Jadi, kalau kita perhatikan jenis soalnya ini hanya berbentuk pemahaman ya, atau mungkin lebih tingginya itu penerapan pada beberapa contoh soal. Nah, terus kalau kita lanjutkan di soal berikutnya. Nah, manakah rangkaian yang menyatakan gelombang sinus tegangan arus terhadap waktu dalam rangkaian RLC yang bersifat kapasitif. Jadi karena soalnya dia mengatakan bersifat kapasitif, ya kapasitif itu dekat dengan kata kapasitor. Berarti kalau kapasitor arusnya lagi yang di sini yang lebih dahulu. Kalau arusnya lebih dahulu itu tidak menunjukkan arusnya harus di atas atau di bawah loh. Jadi yang lebih dahulu itu kelihatan bahwa arusnya itu lebih duluan bergerak. Nah, di sini kalau kita lihat option bagian A, arus dan tegangannya ini sama-sama bergerak. Nah, di sini bersama bergerak dari titik nol. Kalau di soal bagian B, kalau kita perhatikan ternyata V-nya lebih duluan sampai di puncak dibandingkan I. Berarti tegangannya lebih duluan dibandingkan arus. Nah, berarti B juga tidak termasuk ya. Yang bagian C arusnya lebih dahulu nih. Lebih dahulu dibandingkan tegangan. Kenapa bisa lebih dahulu? Karena bagian C ini arusnya lebih duluan sampai di puncak dibandingkan tegangan. Ini sudah puncak duluan yang arus, sedangkan V nanti beberapa saat kemudian baru dia mencapai puncak. Nah, kalau yang bagian D ini arusnya juga ketinggalan nih, karena dia mulainya dari bawah sedangkan tegangannya dimulai dari nol. Dan yang terakhir ini perbedaan fasenya sebesar 180 derajat. Kenapa bisa sebesar 180 derajat? Karena arusnya bergerak ke atas sedangkan tegangannya bergerak ke bawah. Jadi perbedaan arusnya ini sebesar 180 derajat. Nah, untuk komponen yang seperti ini belum ada ya. Komponen yang menyatakan arus dan tegangan itu bisa berbeda 180 derajat. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, kita lanjutkan di soal berikutnya. Nah, ini hampir mirip ya. Ini lagi-lagi menggunakan kata kapasitor nih. Kalau menggunakan kapasitor berarti arusnya lebih dahulu kan. Nah, di A ini beda kan. Ini berbeda 180 derajat. Bagian B-nya ini tegangannya yang lebih dahulu. Ini lihat. Nah, V-nya lebih duluan sampai di puncak. Nah, sedangkan yang bagian ini cukup membingungkan ya. Yang bagian C ini, nah di sini arusnya yang lebih duluan sampai di puncak. Kalau bagian D ini bersamaan, cuma amplitudo V lebih tinggi memang. Dan yang terakhir itu di sini lagi-lagi V yang lebih dahulu sampai di puncak dibandingkan arus. Nah, ini lebih duluan dia. Arusnya masih di bawah. Nah, jadi kalau
berdasarkan gambarnya ini sudah kentara ya, jawabannya adalah berapa. Nah, sebenarnya kalau hubungan antara arus dan V pada kapasitor itu ya begini bentukannya. Yang seperti ini jika rangkaiannya itu sudah digabungkan dengan RLC yang lain, sehingga perbedaan fasenya itu mungkin saja tidak lagi 90 derajat atau pi per 2. Nah, itu mungkin bisa dibahas di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya, karena level soalnya itu udah tidak segini lagi. Kita lanjut di soal berikutnya. Ini lagi-lagi dihubungkan dengan kapasitor, ya pasti jawabannya yang mana, ayo. Nah, ini kita perlu perhatikan. Di sini ini adalah dasarnya ya, dasar dari. Nah, jadi kalau kalian perhatikan karena hanya dihubungkan dengan kapasitor, ini termasuk soal yang saya maksud tadi. Nah, kalau dihubungkan dengan kapasitor berarti perbedaan arus dengan tegangannya itu adalah 90 derajat. Jadi kalau arusnya di puncak, tegangannya masih di nol. Kalau arusnya di nol, tegangannya di puncak. Nah, ini kalau kalian tarik garis ini ketemu dengan nolnya V kan. Jadi arusnya di puncak, V-nya nol. Kalau arusnya di nol, V-nya masih di dasar. Jadi ini jawaban benarnya ya. Terus kenapa bukan B? Nah, ini. Nah, kalau kalian perhatikan ketika arusnya di puncak, V-nya ini harusnya kan di nol. Nah, ini tidak sampai di nol. Terus ini perbedaan fasenya lebih dari 90 derajat. Kenapa bisa beda fasenya lebih dari 90 derajat? Karena di sini arusnya bergerak naik sedangkan tegangannya ini bergerak turun. Jadi perbedaan fasenya itu lebih dari 90 derajat. Jadi sebenarnya untuk menjawab soal seperti ini kalian membutuhkan pemahaman yang tinggi tentang grafik dari sinusoida sama kosinus. Nah, itu cukup sangat membantu ketika kalian mengerjakan soal yang seperti ini. Nah, ini lagi. Nah, ini kan dinyatakan bahwa XL atau ini apa nih? Reaktansi induktor itu lebih besar daripada reaktansi kapasitor. Kalau rangkaiannya begini sifatnya, berarti rangkaiannya itu bersifat induktif. Kalau rangkaiannya bersifat induktif, berarti tegangannya lagi yang lebih duluan sampai di puncak dibandingkan arusnya. Nah, ini bagian alfa salah ya, karena arusnya itu tidak membentuk grafik sinusoida. Terus bagian B ini sama-sama mulai dari 0. Terus ini. Nah, ini memungkinkan jawaban yang benar. Ini adalah tegangannya yang di puncak, sedangkan arusnya masih di 0. Terus yang bagian bagian D, arusnya yang di 0, tegangannya yang di bawah. Ini menunjukkan bahwa arusnya lebih duluan dibandingkan tegangan. Dan yang terakhir, nah ini juga salah karena arusnya tidak berbentuk grafik sinusoida. Jadi jawabannya adalah bukan Bravo, Charlie. Nah, kayak begitu saya cara menganalisisnya. Satu lagi ya, sebelum kita lanjut sebelum kita akhiri video ini. Nah, di sini mirip dengan soal di atas, jadi saya skip saja. Nah, ini sudah masuk di materi yang lain nih, jadi ini nggak usah saya bahas. Kita lihat saja dulu soal-soalnya. Nah, ini juga sudah masuk di soal berikutnya. Maksudnya soal berikutnya itu materi berikutnya, jadi ini kayaknya belum bisa dibahas ya. Jadi ini lagi-lagi jawabannya untuk soal yang ini, yang berbentuk seperti ini. Jadi kalau XL lebih besar dibandingkan XC, berarti rangkaiannya itu bersifat induktif. Kalau bersifat induktif, tegangannya lebih duluan sampai di puncak dibandingkan arusnya. Nah, ini jawabannya Charlie. Ini saat 0, V-nya udah di puncak, tapi arusnya saat 0, arusnya belum di puncak. Jadi yang kita lihat itu puncak, walaupun puncaknya itu berbeda ya, antara V dengan I. Jangan perhatikan yang mana tinggi puncaknya V atau I, itu bukan jadi perhatian kita. Jadi yang kita perhatikan itu waktu mencapai puncak. Jadi V-nya saat T sama dengan 0 itu udah di puncak, sedangkan arusnya T sama dengan 0, arusnya belum di puncak. Itu menunjukkan bahwa tegangannya lebih duluan sampai,
lebih duluan dibandingkan arusnya. Jadi itu ya yang perlu kalian pahami dari soal yang berbentuk grafik fase antara tegangan dan arus pada komponen-komponen listrik arus bolak-balik. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.